Manchester United menunjukkan performa yang konsisten di bawah arahan Erik ten Hag. Pada lanjutan pertandingan Liga Inggris tadi malam melawan Bournemouth, Setan Merah berhasil menang dengan skor meyakinkan 3-0. Casemiro membuka keran gol di babak pertama. Kemudian Luke Shaw dan Marcus Rashford menambah pundi-pundi gol di babak kedua. Ten Hag melakukan beberapa perubahan di pertandingan ini, di mana beberapa pemain kembali ke susunan starting lineup. Marcus Rashford yang di pertandingan sebelumnya tidak masuk starting 11 karena masalah kedisiplinan, sekarang sudah mendapatkan tempatnya kembali. Sementara di pertandingan ini, Ten Hag memberikan kesempatan Harry Maguire dan Donny van de Beek untuk bermain sejak menit awal. Bermain di Theatre of Dreams, MU bisa tampil percaya diri. Meskipun perubahan lineup yang dilakukan Ten Hag tampak mengganggu aliran serangan, Setan Merah sudah mampu membuka keunggulan di menit ke-23. Casemiro bisa memanfaatkan umpan dari tendangan bebas Christian Eriksen. Di babak kedua, pasukan Setan Merah tidak mengendurkan serangan. Shaw mampu menggandakan keunggulan di menit ke-49. Itu adalah gol pertamanya untuk Manchester United sejak bulan Maret 2021. Bournemouth sempat memberikan beberapa ancaman setelah itu, namun De Gea masih tampil meyakinkan di pertandingan tersebut. Sebelum pertandingan berakhir atau tepatnya di menit ke-86, Rashford mencatatkan namanya di papan skor. Dengan kemenangan ini, MU memantapkan posisinya di peringkat keempat. Setan Merah punya jumlah poin yang sama dengan Newcastle yang berada di posisi ketiga, yaitu 35. Kemenangan ini juga sekaligus menjauhkan jarak dengan Tottenham yang berada di peringkat kelima yang punya 30 poin. Ten Hag secara perlahan membawa Setan Merah dan para penggawanya kembali ke jalur kemenangannya. Eriksen tampil maksimal dengan memberikan 5 assist dalam 9 pertandingan. Dan total, ia sudah mencetak 6 assist, hanya lebih sedikit dari Kevin De Bruyne musim ini. Casemiro juga mengalami peningkatan performa. Gelandang Brasil itu telah mencetak 2 gol di 14 pertandingan bersama MU. Jumlah tersebut lebih banyak 1 gol daripada yang ia buat ketika di Real Madrid musim lalu. Sementara itu, hasil 3-0 ini membuat Manchester United tidak terkalahkan dalam 6 laga berturut-turut tanpa kebobolan. Ini pertama kalinya bisa MU lakukan sejak bulan Mei sampai Oktober tahun 2017. Saat itu, Setan Merah masih dilatih oleh manajer legendaris lainnya, Jose Mourinho. Selain kemenangan berturut-turut di 6 laga, catatan Ten Hag di 16 laga terakhir juga memukau. Dari 16 pertandingan terakhir Manchester United di semua kompetisi, Ten Hag mampu membawa Setan Merah 13 kali menang. United hanya pernah mengalami 2 kali imbang dan sekali kalah di 16 pertandingan terakhir itu. Ten Hag yang mampu menunjukkan performa konsisten ini tentunya berdampak positif untuk klub. Terlebih lagi dengan ini akan menarik perhatian pemain incaran di bursa transfer. Salah satunya adalah gelandang asal Belanda yang kini bermain untuk Barcelona, Frenkie de Jong. Manchester United sudah mengincar De Jong sejak musim panas kemarin. Tapi pada saat itu, De Jong tidak terkesan dengan Manchester United yang gagal lolos Champions League. Setan Merah pun mengalihkan perhatian mereka kepada gelandang berpengalaman Casemiro dari Madrid. Uang 70 juta euro pun tidak segan dikeluarkan demi mengangkut pemain Brasil itu ke Old Trafford. Sementara itu, De Jong lebih memilih untuk menetap di Camp Nou. Meskipun Barcelona tidak menutup-nutupi bahwa mereka masih mengalami masalah finansial sejak musim panas itu. Di musim panas lalu, De Jong pun berkata, "Chelsea dan Manchester United tertarik. Saya sudah memutuskan sejak bulan Mei bahwa saya akan bertahan di Barcelona. Saya tidak akan mengubah keputusan ini selama musim panas." Sekarang, musim panas telah berlalu, dan semenjak Erik ten Hag datang dari Ajax, MU menunjukkan permainan yang menjanjikan. Setidaknya, fans bisa percaya bahwa di bawah Ten Hag, MU bisa mengamankan tiket Liga Champions di musim depan. Dengan begitu, MU saat ini jelas berada di posisi yang lebih menarik bagi De Jong. Ditambah, media Spanyol menyebut bahwa De Jong sudah menarik kata-katanya soal tidak ingin pindah dari Barcelona.
De Jong juga dikabarkan tidak menolak untuk bergabung dengan Manchester United dan bersedia untuk reunian dengan mantan bosnya di Ajax itu. De Jong juga menjalani musim yang bergejolak di Barcelona pada 12 bulan terakhir. Klub kebanggaan warga Katalan itu sedang mengalami masalah finansial. Apalagi dengan memiliki De Jong di daftar gaji pemain mereka akan mempersulit kondisi keuangan Barcelona. Meskipun begitu, Xavi Hernandez sebagai bos Barcelona saat ini menentang keras rumor kepindahan De Jong. Ia dengan tegas mengatakan tidak akan menjual pemainnya, termasuk juga gelandang berusia 25 tahun itu. Xavi juga berkata bahwa di transfer musim dingin ini mereka tidak akan melakukan banyak aktivitas. Saya tidak ingin Memphis Depay ataupun pemain lainnya pergi di bulan Januari. Saya pikir ini akan jadi jendela transfer yang tenang bagi kami. Dikutip dari Manchester Evening News, jendela transfer Januari juga tidak akan jadi jendela transfer yang sibuk untuk Setan Merah. Di musim panas lalu mereka sudah mengeluarkan banyak uang. Dan di jendela transfer ini, Setan Merah diperkirakan akan menghemat selagi menunggu transfer musim panas selanjutnya. Tapi bukan berarti Ten Hag tidak mencari rekrutan baru untuk musim ini. Yang sedang dicari bukanlah gelandang, melainkan penyerang tengah. Hal ini menyusul Cristiano Ronaldo yang meninggalkan klub pada pertengahan musim. Saat ini Ten Hag tidak punya banyak pilihan penyerang tengah di skuadnya. Anthony Martial saat ini masih dianggap belum konsisten untuk menggantikan peran Ronaldo. Marcus Rashford telah lama dilihat sebagai penyerang tengah bagi fans United, tapi Ten Hag dan Rashford sendiri jelas lebih nyaman bermain di posisi penyerang sayap.